Kembali di Newsroom, pemirsa LSI Denny J.A. mengungkap mayoritas publik merespon negatif terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Sementara itu 69,19% merespon positif terkait penghapusan ambang batas presiden oleh Mahkamah Konstitusi. LSI Denny J.A. mengungkap respon publik terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Berdasarkan hasil survei LSI Denny J.A., wacana tersebut mendapat 23% respon positif, sementara 76% merespon negatif. Respondennya setuju dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD karena beralasan untuk efisiensi biaya. Selain itu, LSI Denny J.A. juga mengamati soal respon publik terhadap putusan MK yang menghapus ambang batas presiden. Dalam riset kami yang kami kerjakan di tanggal 2 sampai 7 Januari 2025, itu sentimen positifnya 68,19%. Ya. Artinya bahwa putusan MK ini memang mendapat respon positif secara luas oleh publik, ya, hampir 70% ya, atau tepatnya 68,19%. Sementara ada juga yang memberikan respon negatif atau sentimen negatif di angka 31,81%. Itu sentimennya negatif, ya. Tapi catatannya adalah mayoritas publik yang terekam dalam percakapan media di media digital maupun media sosial ini cenderung positif terkait dengan putusan MK menghapuskan threshold Pilpres di 2029 dan Pilpres selanjutnya. Lebih lanjut, Al-Farabi menjelaskan survei ini dilakukan di media sosial. Pihaknya mengumpulkan seluruh data percakapan di media sosial, mulai dari medsos hingga podcast. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan politisi dan pengamat politik mengenai wacana ini? Kami sudah terhubung dengan Aji Al-Farabi, pengamat politik LSI Denny J.A. dan Tama Satria Langkun, politisi dari Partai Perindo. Selamat malam Mas Aji, Mas Tama, apa kabar? Selamat malam Mas Denny. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, temuan 68,19% ini cukup tinggi. Sebenarnya dari mana platform sumber pengumpulan data ini dilakukan? Iya Mas, jadi ini sebetulnya kita melakukan riset di media digital dan media sosial terkait percakapan dua isu utama ya. Isu pertama adalah terkait penghapusan ambang batas presidensial threshold yang 20% oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua adalah isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD ya. Yang pertama kali waktu itu disampaikan dalam acara Golkar ya, oleh Pak Ketum Golkar, kemudian disambut oleh Presiden Pak Prabowo ya. Nah, kami menguji dua kata kunci itu dan memang ini sebetulnya ya konsisten dengan berbagai survei nasional yang kami kerjakan ya. Kami survei lapangan juga menemukan hal yang sama, bahwa memang dari sisi pertama dari isu pemilu kepala daerah oleh DPRD, memang tingkat resistensi atau penolakan publik cukup besar ya, karena masyarakat pertama melihat bahwa proses pemilu kepala daerah yang selama ini berjalan ya, ketika mereka berpartisipasi secara langsung untuk memilih calon kepala daerah, itu merupakan satu proses yang dianggap lebih baik dibanding kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jadi ini proses sudah berjalan sangat baik, dan ketika isu ini kemudian muncul, maka muncul resistensi. Dan ini juga kita konfirmasi dalam riset media ya, atau analisa komputasional yang kami lakukan di media digital dan media sosial ya. Begitupun dengan ambang batas. Jadi memang ambang batas hasil putusan MK kemarin itu mendapat respon yang positif mayoritas publik ya, karena mereka melihat bahwa banyak alasan ya, diantaranya bahwa dengan putusan itu maka demokrasi kita lebih terbuka, lebih sehat ya. Partisipasi publik juga berpotensi untuk naik, kemudian calon presiden juga lebih variatif ya, muncul mungkin nama-nama baru, dan semua partai punya hak yang sama untuk mencalonkan presiden. Oke. Bagaimana Partai Perindo, Mas Tama, melihat hal ini juga disambut positif tidak? Ya, tentu saja kami menyambut positif ya, terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh survei, karena kami menilai bahwa hal tersebut merupakan potret yang kemudian dilakukan kepada masyarakat, yang artinya ini merupakan representatif begitu dari keinginan publik. Kami sendiri menilai bahwa terkait dengan dua isu tadi, yang pertama soal pemilihan kepala daerah yang dikembalikan kepada DPRD dan kemudian ambang batas Pilpres yang menjadi 0%, ini merupakan suatu hal
yang kemudian bertolak belakang ya. Satu sisi pengen kembali ke DPR, di sisi lain justru malah ingin kembali dilanjutkan apa yang sudah kemudian berjalan selama ini. Terkait dengan DPRD, tentu saja Mas Davi, Ya. kami sebagai pendukung Pak Presiden, Pak Prabowo, tentu terus mendukung program-program yang beliau canangkan, gagasan yang beliau sampaikan. Namun demikian, kita juga tetap harus mendengarkan masukan masyarakat. Terkait dengan pemilihan yang dilakukan melalui DPRD, kita harus melihat bahwa itu akan kembali mundur ya ke zaman Orde Baru begitu. Jadi kita sudah makin maju, masyarakat punya hak suara yang kemudian langsung disampaikan, sekarang harus kembali kepada DPRD. Di sisi lain, kami melihat terkait dengan pemilihan tersebut, ini merupakan penghargaan kepada masyarakat. Jadi penghargaan, penghormatan kepada pemilih begitu. Jadi pemilih itu betul-betul menjadi orang yang langsung menentukan siapa yang kemudian menjadi kepala daerahnya. Di sisi lain, terkait dengan ambang batas yang kemudian sampai di angka 0%, kami juga menganggap ini sesuatu hal yang sangat positif. Kenapa? Meskipun ini sudah diuji berulang-ulang, berkali-kali, tapi kemudian hasilnya tentu saja sekarang sudah maju pada hasil yang kemudian lebih baik dan diinginkan dari masyarakat, Mas Davi. Oke, saya kembali ke Mas Haji. Mas Haji, kalau tentu saja sentimen negatif yang mayoritas terhadap pilihan pilkada oleh DPRD dikembalikan kepada DPRD, ini alasan yang ditemukan oleh LSI seperti apa yang diungkapkan oleh para responden? Ya, yang pertama ini kan bukan isu baru ya. Kita ingat dulu pernah ya di tahun saya lupa persisnya ya 2016 atau 2017 ya. Itu pernah ada putusan DPR ya saat itu yang kemudian menarik pemilu kepala daerah dipilih oleh DPRD ya. Saat itu masih sebelum 2017 ya, masih Presiden SBY waktu itu ya. Kemudian muncul resistensi yang cukup besar oleh civil society atau masyarakat secara luas dengan berbagai macam kritik ya, terutama kalau kita ingat betul saat itu ya tagar shame on you ya SBY waktu itu begitu kencang, dan akhirnya kemudian Pak Presiden waktu itu Pak SBY melakukan intervensi dengan mengeluarkan Perpu untuk menarik lagi undang-undang itu ya. Jadi sebetulnya isu ini pernah dicoba ya untuk dilaksanakan mengganti sistem pemilu kepala daerah melalui DPRD, dan itu memang mendapat reaksi yang begitu besar. Makanya kami mungkin maupun publik secara luas ya tidak terlalu terkejut dengan hasil ini ya, karena hasil survei lapangan kita juga menginformasi bahwa memang mayoritas menolak kalau kemudian pemilu kepala daerah yang selama ini mereka terlibat ya, masyarakat terlibat secara luas memilih siapa yang mereka pilih ya, kemudian pilihan itu diambil alih oleh partai politik atau oleh DPR ya. Itu yang menjadi problem. Jadi kita melihat bahwa sistem yang selama ini sudah berjalan, kalau kemudian ditarik, publik melihat bahwa ini adalah sebuah kemunduran ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Tama ya, bahwa ada kemunduran dalam demokrasi kita. Oke, saya ke Mas Tama. Mas Tama, putusan MK ini kan memberikan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh salah satunya oleh Partai Perindo. Bagaimana kemudian Partai Perindo memanfaatkan putusan MK ini agar maksimal, jangan sampai salah memilih sosok untuk dicalonkan sebagai presiden? Iya, Mas Davi, terkait dengan putus ya. Mas Davi, terkait dengan putusan MK, yang bisa kita jelaskan, yang pertama, Partai Perindo itu menjadi saksi dalam permohonan tersebut. Jadi MK meminta kami menjadi saksi ketika kemudian ambang batas itu kemudian diatur menjadi 0%. Jadi memang kami menginginkan hal tersebut. Kenapa? Karena ini merupakan penghormatan kepada para pemilih kami. Bisa dibayangkan ketika angkanya 20%, maka partai-partai baru yang kemudian tumbuh ini akan tidak punya kesempatan. Padahal kami punya jutaan pemilih. Nah, ini yang menurut kami hal pertama yang harus kita letakkan. Jadi putusan MK merupakan penghormatan kepada pemilih Partai Perindo. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa hari ini di Indonesia untuk menjadi partai politik itu memiliki syarat yang luar biasa berat. Boleh jadi menurut saya pribadi ini persyaratan yang paling berat di dunia.
Karena apa? Ada yang namanya verifikasi faktual. Jadi kader-kader kami disampling secara acak di seluruh Indonesia, jumlahnya ratusan di setiap kabupaten, itu harus diverifikasi. Betul nggak namanya, KTP-nya, mukanya, orangnya. Ya. Nah, dengan syarat yang berat tersebut, itu seharusnya sudah cukup menjadi modal untuk mencalonkan siapapun menjadi presiden dari partai kami. Kalau kemudian dibuat batas lagi 20%, maka secara konstitusional kami kehilangan hak. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kita juga harus berikan kepada masyarakat pilihan yang kemudian banyak dan variatif. Dan saya yakin tokoh-tokoh besar di Indonesia itu ada banyak sekali. Jangan sampai kemudian mereka kehilangan hak buat menjadi pemimpin di negeri ini hanya karena ambang batas yang sangat tinggi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Ya. Begitu. Jadi ketiga hal tersebutlah yang kemudian menjadi dasar kami. Gimana ke depannya? Tentu kami akan membuka diri kepada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang kemudian memang kredibel untuk memimpin bangsa, itu menjadi kandidat di partai kami. Tapi ingat, ini masih belum selesai. Ya. Masih ada harus revisi undang-undang di DPR nanti. Kira-kira begitu, Mas. Betul. Kita nantikan bersama revisinya nanti prosesnya seperti apa dan implementasi dari putusan MK juga seperti apa. Mudah-mudahan bisa berjalan optimal. Terima kasih Mas Tama Langkun sudah bergabung bersama kami. Mas Haji juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu, Mas Bapak-bapak. Davi, sehat selalu. Terima kasih dan selamat malam.